Gatot Nurmantio sebut tak masuk akal Ferdy Sambo bunuh Brigadir J secara sadar. Saya melihat ini sesuatu yang sangat amat berbahaya. Saya melihat ini adalah ada pertempuran. Kenapa pertempuran? Ada yang ditembak, bukan tertembak. Ya. Berarti pertempuran. Di intern polisi, antara polisi yang bajingan, ya, pengkhianat, pembunuh, yang tidak manusiawi, bahkan nggak masuk akal anak buahnya sendiri dibunuh dengan penuh kesadaran. Walaupun ada dua teori, orang yang seperti itu yang pemberani, semua orang yang adalah penakut. Yang berani hanya ada dua, orang gila sama Dio atau Sakau. Dan Sambo itu kan menurut saya bodoh. Sambo itu bodoh, jadi tidak makanya nggak cocok seorang Kadif Propam dijabat oleh orang bodoh, apalagi psikopat. Dia bisa tega untuk melakukan hal-hal yang memang perlakuan itu dalam bentuk kejahatan, ya bisa. Orang seperti itu kelihatannya dia baik, dan ada di sisi lain dia paling kejam dan tega untuk melakukan sebuah kekejaman, walaupun itu orang yang dekat sekalipun terhadap dia. Yang paling baik dan yang paling benar adalah berkata jujur. Karena untuk berbohong itu sulit. Untuk berbohong itu, untuk menguatkan argumen kita harus menutupinya lagi dengan kebohongan. Berharap ini sesegera mungkin, Mas. Sepanjang ini lama, ini Polri, ini momentum lah. Ya, ini momentum. Ini momentum benar-benar untuk kita bersih-bersih, kita bangun Polri. Kalau selama ini ada sesuatu, ya ini dilakukan. Kalau mundur lagi, nanti akan kontraproduktif lagi. Ada spekulasi bahwa dari temuan-temuan kita mengenai kondisi tubuh jenazah itu, kita akan tarik itu ke soal peluru. Peluru akan berkait dengan senjata. Senjata akan berkait dengan siapa yang memiliki senjata itu. Penyidikan yang dilakukan oleh tim sus itu pasti akan membandingkan antara kondisi ketika ditemukan yang setelah dirusak itu dan kondisi sebelum dirusak, dengan cara mencari informasi dari keterangan para yang tersangka yang 31 itu yang termasuk dalam obstruction of justice itu. Gatot Nurmantio sebut tak masuk akal Ferdy Sambo bunuh Brigadir J secara sadar. Gak gila, ya Sakau. Saat ini kasus Brigadir J tengah menjadi sorotan publik. Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantio kini ikut berbicara soal kasus pembunuhan Brigadir J yang juga menyeret nama Ferdy Sambo tersebut. Dilansir YouTube Hersubeno, Poin Minggu 18 September 2022. Gatot Nurmantio menjelaskan kalau tidak masuk akal anak buah sendiri dibunuh. Gatot menilai kasus ini adalah pertempuran polisi baik dan polisi yang buruk. Purnawirawan Jenderal Gatot Nurmantio berbicara soal kasus pembunuhan Brigadir J Minggu 18 September 2022. Gatot Nurmantio meminta publik memberi kesempatan pada Kapolri untuk membersihkan polisi buruk. Hingga saat ini kasus Brigadir J masih diselidiki tim khusus Polri, dikarenakan kasus Brigadir J telah melibatkan Irjen Pol Ferdy Sambo. Tidak tanggung-tanggung, puluhan polisi terlibat kasus pembunuhan tersebut. Tim khusus polisi juga melakukan penyitaan pakaian dan sepatu Ferdy Sambo untuk penyelidikan lebih lanjut. Mantan Kasum TNI Legend Suryo Prabowo ikut menyoroti tim khusus Polri menyita pakaian dan sepatu Ferdy Sambo. Dilansir Twitter Suryo Prabowo Minggu 20 Agustus 2022. Kini publik menunggu bagaimana kelanjutan kasus Brigadir J. Terungkap sosok pertama yang datangi TKP kasus Brigadir J disebut tak profesional dan akan disidang. Kasus pembunuhan Brigadir J alias Nofriansah Yosua Huta Barat masih jadi sorotan nasional. Terungkap sosok pertama yang datangi TKP setelah pembunuhan. Kasubdit 1 Unit 1 Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan, Ibda Arsyad Daifa Gunawan mengungkapkan ada anggota Polri siapa sosok yang pertama kali mendatang TKP pembunuhan Brigadir J. Sosok tersebut adalah Ibda ADG yang datang ke rumah dinas Ferdy Sambo, Jakarta Selatan.
Dedi menyatakan bahwa Ibda Arsyad dilakukan proses sidang etik karena diduga tidak profesional dalam bertugas di penanganan kasus Brigadir J. Komnas HAM Cekulang, TKP temukan bukti baru kasus pembunuhan atas Brigadir J. Sebelumnya Polri menyatakan bahwa sidang etik terhadap Kasubnit 1 Unit 1 Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan, Ibda Arsyad Deiva Gunawan harus diundur hingga 26 September 2022 mendatang. Dedi menuturkan bahwa sidang harus diundur karena salah satu saksi berinisial AKBP AR dinyatakan sakit, padahal dia merupakan saksi kunci terkait pelanggaran etik Ibda Arsyad. Inilah spesifikasi dan harga pistol yang pelurunya ditemukan di TKP pembunuhan Brigadir J. Pistol jenis Luger tersebut ternyata memiliki harga fantastis. Senjata jenis Luger ini menjadi sorotan karena satu pelurunya ditemukan di TKP Brigadir J dieksekusi mati oleh Ferdi Sambo CS. Peluru dari pistol Luger itu pun diduga ikut jadi penyebab Brigadir J meregang nyawa pada 8 Juli 2022. Belakangan spesifikasi lantaran hingga latar belakang pistol buatan Jerman itu menarik perhatian khalayak. Sebab dari mengetahui latar belakangnya pistol Luger, tidak bisa menduga siapa yang memiliki senjata andalan tentara Jerman tersebut. Untuk diketahui, Luger adalah senjata yang dibuat tahun 1849 hingga 1923 oleh Georg Luger. Pistol semi-otomatis ini menjadi senjata resmi Jerman, tentara Jerman dan Swiss. Senjata Luger itu juga banyak dipakai tentara saat Perang Dunia I dan Perang Dunia II. Melansir dari laman Wikipedia, pistol Luger memiliki nama lain pistol parabellum. Istilah parabellum berasal dari ungkapan dalam bahasa Latin, civis pacem parabellum, yang artinya jika kau mendapatkan perdamaian, bersiap-siaplah menghadapi perang. Seri pertama parabellum pistol muncul pada tahun 1900. Parabellum pistol 1900 menggunakan peluru 7,65 mm parabellum. Setelah itu, Georg J. Luger mengembangkan lagi dengan melakukan perbaikan dan penyederhanaan serta menggunakan peluru 9 mm parabellum. Angkatan Laut Kekaisaran Jerman mulai tahun 1904 menggunakan parabellum pistol kaliber 9 mm parabellum yang dikenal sebagai pistol 04. Pada tahun 1908, pistol 08 diperkenalkan sebagai pistol organik di Kekaisaran Jerman. Senjata Luger pertama kali dipasarkan untuk pasar Amerika Serikat pada tahun 1907. Replika Luger nyatanya pernah ditunjukkan dalam film Wall Street hingga dijuluki sebagai pistol paling langka di dunia. Bukan tanpa alasan pistol Luger jadi senjata ternama di dunia. Ternyata harga pistol Luger bisa mencapai angka $1. Pistol $1 juta itu pun dibeli oleh miliuner Indonesia, yakni Haryanto di tahun 1980. 30 tahun kemudian, sang miliuner kembali menjual pistol Luger tersebut dengan harga rendah. Pistol Luger dibeli dengan seseorang yang dirahasiakan dengan harga 494.500 atau setara dengan 1,6 miliar rupiah di tahun 2010. Kendati dijual murah, pistol Luger yang berusia 114 tahun itu dinyatakan tetap dikenal sebagai pistol $1 juta. Melihat rekam jejak senjata Luger, dua pengamat mengurai analisa terkait siapa yang memiliki senjata mahal tersebut. Sosok pertama yang mengamati hal tersebut adalah pengacara Brigadir J, Komarudin Simanjuntak. Dalam tayangan wawancara di Kompas TV, Komarudin Simanjuntak menduga bahwa senjata tersebut diduga dimiliki oleh ayah Ferdi Sambo. Bukan tanpa alasan, Komarudin Simanjuntak mengurai alasan demikian. Rupanya Komarudin Simanjuntak telah mengetahui sosok dan latar belakang Ferdi Sambo, sang dalang pembunuhan Brigadir J. Berbeda dengan Komarudin Simanjuntak, pengamat kepolisian Bambang Rukminto justru mengurai kemungkinan lain terkait penembakan ketiga Brigadir J. Dalam tayangan Kompas TV, Bambang Rukminto rupanya punya analisa yang sama dengan Komnas HAM, yakni orang yang diduga menjadi penembak ketiga Brigadir J adalah Putri Candrawati. Perihal dugaan itu, Bambang Rukminto memberikan penjelasan. Ia ternyata melihat latar belakang Putri Candrawati yang merupakan anak seorang jenderal. Lagi pula diduga kuat oleh Bambang Rukminto, orang yang kemungkinan besar